berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang kita boleh bersama-sama dalam Rest and God malam hari ini. Kita nikmati hadirat Tuhan bersama-sama karena kita sangat percaya dalam hadiratnya ada kelegaan, ada sukacita, dan kita persembahkan kurban syukur kita yang terbaik kepada Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Karena memang Dia layak menerima segala yang terbaik, semua keagungan dan kemuliaan dalam hidup kita. Jangan lupa semua pergumulan beban berat kita juga bawa kepada Dia. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah berkata kepada kita semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami ingin memberikan korban syukur kami yang terbaik melalui pujian penyembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan berkenan. Tuhan menaruh kata-kata yang menyenangkan di hati-Mu Tuhan. Tuhan memberikan kami hati yang baru ketika kami menyembah-Mu. Kami semakin mengasihi Tuhan. Kami semakin punya kerinduan untuk memuliakan Tuhan. Hati kami semakin berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Tuhan, kami juga membawa semua pergumulan beban berat kami. Karena kami sangat percaya bahwa di dalam Engkau ada kelegaan, di dalam Engkau ada pengharapan dan kekuatan serta jalan keluar. Biarlah Engkau juga menyatakan kebenaran firman-Mu kepada kami, supaya kami semua terus dibangun dan diperbarui dari kebenaran demi kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Yesus. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku
sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh, hanya ini Tuhan. Oh, persembahan hidup kami berikan di hadapan-Mu, biar menjadi manis, biar Engkau berkenan. Oh Yesus, Tuhan, kami bawa pujian kami bawa sembah syukur kami, biar Kau dipuji, disenangkan Tuhan. Haleluya, oh Jesus, haleluya. Oh, Kau yang terbaik. Haleluya, terima kasih Yesus. Oh, thank you Jesus. Haleluya. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Puji Tuhan, apapun yang terjadi, jangan pernah meninggalkan Tuhan, tetap setia, tetap berkomitmen, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, karena itu jalan kehidupan yang terbaik yang pernah dimiliki oleh manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau berbicara tentang pertumbuhan iman Kristen, itu sangat terkait sekali dengan firman Tuhan. Makanya bagaimana sikap kita menanggapi firman Tuhan, perkataan Tuhan, itu akan menentukan bagaimana pertumbuhan iman kita. Demikian juga kalau kita salah atau negatif menanggapi firman Tuhan, maka kita sedang membuat diri kita tidak bertumbuh. Bahkan mungkin akhirnya kita ketarik lagi ke belakang dalam kehidupan kita yang lama. Di gereja seringkali orang bisa beragam menanggapi firman Tuhan. Sikapnya bermacam-macam dan itu juga akan membuat bagaimana mereka bisa bertumbuh baik atau tidak. Nah, kita akan berbicara tentang ada kalanya orang itu salah tangkap atau salah paham
dengan firman Tuhan yang disampaikan, akibatnya justru bukan sesuatu yang baik yang terjadi. Karena khotbah bagian dari komunikasi ini. Kadang-kadang ditanggapi juga dengan salah, akhirnya justru jemaat tidak mendapatkan manfaat yang baik, tetapi justru kadang-kadang jadi buruk untuk hidupnya, untuk imannya, bahkan untuk relasinya dengan yang lain. Ya. Sebelum saya bicara lebih lanjut tentang bagaimana kita bisa berkomunikasi tanpa kemarahan, mungkin ada yang pernah melihat, ketemu, atau pernah ngalami gitu di gereja. Kadang-kadang ada juga orang yang salah paham dan akhirnya ada yang marah, ada yang ngambek, ada yang lakukan sesuatu yang tidak positif begitu. Pernah nggak? Iya Pak, saya pernah melihat ada orang di gereja yang karena tersinggung mendengar khotbah yang disampaikan oleh pendeta, dia besokannya tuh minggu depannya dia nggak akan mau lagi ke gereja itu Pak. Bahkan juga ada yang karena tersinggung dia nggak mau lagi kalau pendeta itu yang khotbah, dia nggak mau datang ke gereja. Itu gimana tuh Pak? Ya itu yang namanya salah paham. Responnya terhadap firman Tuhan itu yang kadang-kadang membuat dia akhirnya kan mundur ke belakang, nggak akan bertumbuh. Bahkan ada yang kadang-kadang dia sama sekali nggak mau ke gereja lagi, nggak mau beribadah lagi. Semakin jauh dari Tuhan, dampak buruknya semakin nggak bagus ya. Khotbahnya seperti apa? Mungkin gaya seseorang berbedalah cara berkomunikasi. Tapi saya sangat yakin lah kalau orang khotbah tujuannya kan bukan marah-marah. Walaupun kadang-kadang khotbah yang keras gitu ya. Pasti bukan karena marah-marah begitu ya. Cuma kadang-kadang jemaat ada yang merasa tersinggung karena kebetulan tepat kena dengan khotbah itu gitu. Ada orang yang lembut hati bisa terima kemudian justru akhirnya memperbaiki diri. Ada yang merasa ini nyindir saya ini, gitu. Ini ditujukan ke saya karena dia sudah sudah keras hati, dia tambah tersinggung. Jadi atau mungkin dia memang lagi punya masalah, karena sedang punya masalah, akhirnya jadi sensitif, akhirnya dia jadi marah. Padahal itu mempengaruhi loh bagaimana kita bertumbuh di dalam Tuhan. Bicara tentang sikap yang positif, sikap yang benar. Itu firman Tuhan banyak sekali mengajar kita bagaimana kita mesti menanggapi ketika kita dengar sesuatu, termasuk dengar firman Tuhan disampaikan. Karena salah satu yang dipakai oleh Tuhan itu adalah firman Tuhan. Dan bagian berikutnya dari firman Tuhan adalah sebuah relasi. Dalam relasi ada komunikasi, dalam komunikasi ada kata-kata yang diucapkan baik secara verbal diucapkan atau kata-kata lewat tulisan atau bentuk-bentuk yang lain gitu ya. Komunikasi seperti itu bagian dari membangun relasi. Nah, kalau kemampuan mengolah atau menerjemahkan atau mensikapi perkataan-perkataan orang itu kita tidak terampil, akhirnya justru sikap-sikap yang negatif, akhirnya kita banyak kemarahan. Di sisi yang lain, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita juga tidak bijaksana, apalagi disertai emosi yang penuh kemarahan, itu pasti relasinya juga buruk. Itu dua-duanya, padahal gagal membangun relasi, sama saja gagal bertumbuh. Jadi sekarang Pak, bagaimana sikap yang benar dalam berkomunikasi dengan orang lain tanpa kemarahan yang tidak semestinya? Iya. Itu di Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 20 kita bisa baca ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kalau kita lihat konteks dari perikop ini memang kaitannya dengan bagaimana menyikapi firman Tuhan yang disampaikan, firman Tuhan yang diajarkan. Harus punya sikap yang seperti itu, artinya meresponi sebuah komunikasi itu juga mestinya dengan cara yang benar supaya tidak ada kemarahan di dalamnya. Baik bagi yang berbicara
maupun bagi yang mendengar itu sama-sama harus bijaksana supaya ketika komunikasi terjadi itu tidak diwarnai atau bahkan didominasi oleh emosi-emosi negatif seperti kemarahan. Itu pasti akhirnya perkataan atau pesan yang disampaikan tidak sampai. Salah paham lebih banyak. Dari ayat 19 dan 20 kita menemukan prinsip komunikasi tanpa kemarahan itu bisa kita kembangkan. Caranya seperti apa? Yang pertama, cepat untuk mendengar. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, apalagi kalau mendengarkan firman Tuhan harus cepat-cepat ingin mendengar. Jadi ketika orang lain menyampaikan pesan, ketika orang lain berbicara kepada kita, ketika orang lain menyampaikan sesuatu kepada kita, ketika hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan kepada kita, maka kita harus mau mendengarnya dengan seksama. Cepat mendengar itu maksudnya seperti itu, cepat untuk mendengar. Jadi ketika orang berbicara, kita memberi perhatian sebagaimana seharusnya. Kita coba cermat mengerti, simak baik-baik, fokus untuk memahami apa maksud dari perkataan ini. Banyak konflik terjadi, kesalahpahaman, akhirnya saling marah, saling bertengkar, kadang-kadang kan karena memang tidak cepat mendengar. Ya kan? Cepat mendengar artinya memang kita benar-benar cepat untuk coba mencermati apa maksud yang dia ucapkan ya. Karena setiap orang berbicara kan pasti ada pesan, ada berita yang ingin disampaikannya, ada ide-ide, ada maksud tertentu, ada kisah yang ingin disampaikannya. Kita harus cepat, jadi cepat mendengar itu seperti itu. Perhatikan dengan seksama, fokus, coba supaya kita bisa mengerti maksudnya apa ya. Cepat mendengar, bagi yang punya anak kecil itu belajar banyak itu. Anak kita kadang-kadang karena masih kecil, misalnya anak kita baru 5 tahun atau 6 tahun, dia akan cerita kepada kita kadang-kadang nggak ngerti apa maksudnya. Bahkan dia ngomongnya kan nggak jelas begitu ya. Tetapi orang tua yang baik, dia pasti akan cepat mendengar. Maksudnya dia akan beri perhatian. Maksudmu apa nak? Coba ulangi pelan-pelan yuk, supaya papa tahu. Coba ulang lagi. Yang kadang-kadang dia menyebutkan sesuatu juga salah. Gitu kan? Maksudmu yang ini apa maksudnya? Kita coba ini kan, coba memahami apa yang dimaksud anak itu. Supaya kita tidak salah paham. Kita benar-benar mengerti apa yang disampaikan. Kalau tadi kasus yang orang dengar khotbah kok tersinggung karena merasa disindir, mending habis kebaktian ditemui hamba Tuhan. Bapak tadi ceritanya seperti enggak, saya yakin hamba Tuhan enggak akan tersinggung. Saya tadi kok sepertinya Bapak sindir saya ya Pak ya. Padahal kenal juga tidak, enggak pernah ketemu, begitu kan? Mungkin bisa, namanya itu kan supaya enggak berlarut-larut, kita tidak salah paham. Bisa saja memang hamba Tuhan tadi salah ngomong atau memberi contohnya mungkin terlalu terlalu vulgar gitu ya, terlalu terang benderang, orang sepertinya menunjuk siapa itu. Kadang-kadang seperti itu dia mungkin merasa tertuduh. Mending klarifikasi maksudnya gitu. Lalu kasih masukan nggak apa-apa kepada hamba Tuhan kan, daripada dia marah berkepanjangan. Karena kan hamba Tuhan tadi nggak ada maksud untuk menyerang dia secara pribadi, misalnya gitu. Ini penting dalam keseharian kita juga perlu cepat mendengar itu seperti itu. Maksudnya coba simak baik-baik supaya kita bisa mengerti apa yang dimaksud tuh. Gitu. Tidak hanya sekedar mendengar dari telinga kanan keluar telinga kiri. Ya. Kalau di bahasa Indonesia kan ada dua hal yang kita perlu bedakan antara mendengar dan mendengarkan. Cepat mendengar itu, cepat untuk mendengar itu maksudnya cepat mendengarkan. Kalau mendengar itu kan kita bisa dengar bunyi apa saja. Pesawat lewat di langit kita dengar suaranya, tetapi kita tidak menyimaknya. Lalu di mall kita dengar banyak orang berbicara, kita hanya dengar suara. Kita tidak tahu maksudnya apa. Cepat untuk mendengar berarti kita mendengarkan. Mendengarkan itu tujuannya apa? Untuk memahami. Nah, kalau orang punya sikap yang awal ini saja,
terhindar dari banyak kemarahan tuh. Karena paham dengan yang dimaksud. Yang kedua, lambat untuk berkata-kata. Nah, ini yang tambah sulit nih. Sudah dengarnya cepat, belum paham, baru dengar ceritanya baru separuh, tetapi langsung ini kebiasaan memotong pembicaraan, langsung memberi komentar yang salah. Komentar yang salah. Ini kan, tapi biasanya kalau diingatkan maksudnya begitu, langsung lagi. Nanti ditambah yang ketiga itu dengan kemarahan. Biasanya. Coba pahami dengan baik pesannya itu, kemudian makanya salah satu pergumulan banyak orang adalah menggunakan telinganya lebih banyak daripada menggunakan mulutnya. Tuhan kasih kita satu mulut dua telinga. Masalah relasi sering terjadi karena orang memakai mulutnya 2 kali lipat dari telinganya. Padahal Tuhan kasih yang banyak telinga loh. Tetapi orang pakai mulutnya lebih banyak dari telinganya. Sepertinya dia punya 4 mulut. Sementara mendengarnya sedikit. Itu yang menimbulkan banyak konflik, banyak masalah dalam rumah tangga, orang tua, anak, di gereja, di pelayanan, dalam pekerjaan, di masyarakat. Seringkali terjadi seperti itu. Makanya Tuhan ingatkan kita tuh. Lambat berkata-kata. Kalau mau mendengar cepat, beri perhatian. Tetapi kalau mau berkomentar, lambat dulu, tunggu dulu. Maksudnya apa ini ya? Maksudnya apa ya? Kalau nggak jelas, tanya lagi. Supaya jelas, supaya nanti ketika kita berkata-kata memang sesuai dengan apa yang dimaksud. Yang ketiga, lambat untuk marah dan juga lambat untuk marah. Nah, tadi kalau suka main potong perkataan, pembicaraan, lalu cepat-cepat komentar, itu biasanya akan diwarnai dengan kemarahan. Tidak diklarifikasi maksudnya apa, tidak tanya lebih lanjut yang dimaksud apa. Kadang-kadang kan ada orang itu ada keterbatasan untuk bercerita, untuk mengungkapkan idenya, untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan. Tidak semua orang punya kepandaian mengolah kata-kata untuk mengungkapkannya, atau kadang-kadang pemahamannya yang salah. Gitu, sehingga dia ceritanya juga bisa salah. Tetapi kalau kita orang-orang Kristen yang sudah beroleh kasih karunia Allah, kita mesti menjadi saluran kasih karunia Allah. Salah satu saluran kasih karunia Allah itu melalui perkataan kita. Makanya penting bagi kita untuk tadi lambat berkata-kata dan lambat marah. Kalau belum tahu ya jangan marah lah. Nggak tahu maksudnya kok sudah marah, bisa begitu kan? Misalnya ada orang yang mendadak itu mengambil kursi yang biasa kita duduk. Lalu kita marah tanpa komentar, kelihatannya dia cemburu, kamu sengaja ya. Padahal dia ambil kursi kita karena di situ kotor, ada permen karet yang lengket, ingin menolong kita. Misalnya begitu, karena teman kita langsung ambil, maaf ya, langsung ambil, kita langsung aja komentar, nggak tanya maksudnya apa, salah paham kan? Apalagi begitu dia langsung bentar jangan duduk, tetap kita rebut. Marah, kita tersinggung, kata kita merasa teman kita ini sengaja ini ngerjain kita, ini ngeprank kita ini. Tanpa ditanya, padahal ingin melindungi kita loh. Ada banyak kesalahpahaman dan konflik terjadi seperti itu tuh. Tuhan mengajarkan kepada kita saat ini, kalau ingin hubungan-hubungan kita baik, di keluarga, suami istri hubungan tetap harmonis, orang tua dan anak hubungan juga harmonis. Di gereja, antar teman-teman pelayanan hubungan harmonis. Orang melayani dengan jemaat yang dilayani harmonis. Di kantor, di pekerjaan, dengan teman kerja hubungan kita harmonis. Relasi kita baik dengan orang lain. Latih dirimu untuk membangun komunikasi tanpa kemarahan seperti ini. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Kalau bisa jangan marah. Kalau itu bukan kesalahan yang fatal betul. Kalau marah pun juga tetap jaga supaya tidak membuat saudara jatuh dalam dosa. Mari kita perbaiki, kita bangun relasi kita dengan orang lain. Supaya keluarga kita komunikasi berjalan dengan baik.
Di gereja juga komunikasi kita dengan baik, terhindar dari kesalahpahaman, saling menghakimi, saling curiga, dan akhirnya pertengkaran-pertengkaran itu tidak terjadi lagi karena kita belajar bagaimana berkomunikasi itu mesti benar tanpa kemarahan, tetapi dengan kasih karunia, dengan niat untuk bisa memahami dan memberi sikap yang benar terhadap apa yang dikatakan orang-orang sekitar kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kebenaran firman-Mu saat ini. Kiranya itu memberi pencerahan, memberi kami wawasan rohani. Tuhan ampuni kalau selama ini seringkali kami gampang untuk tersinggung, gampang untuk marah dan menghakimi orang lain. Padahal kami belum sungguh-sungguh coba klarifikasi apa yang dimaksud dengan perkataan-perkataan mereka. Tetapi kami sudah menjadi marah, Tuhan ampuni kami. Tuhan kami juga minta ampun kalau kami seringkali bersikap sebagai orang yang lambat untuk mendengar, tetapi terlalu cepat berkata-kata, bahkan disertai dengan emosi kemarahan, sehingga membuat orang menjadi sakit hati, membuat orang menjadi terluka, membuat orang itu tersandung dengan kehidupan kami. Tuhan ampuni kami. Kiranya firman Tuhan memperbaharui sikap kami. Amin. Roh Kudus mengajar lebih lanjut supaya kami bisa mengelola emosi kami. Amin. Kami bisa mengendalikan lidah kami. Dan kami jaga hati untuk sungguh-sungguh berusaha untuk bisa memahami orang-orang yang berbicara kepada kami. Kami sungguh-sungguh bisa punya hati yang peduli, yang ingin mengerti apa yang mereka maksud, tidak cepat-cepat untuk membuat kesimpulan dan itu bisa salah. Tuhan, kami juga berikan kepada kami hati yang mau menguasai diri, sehingga ketika kami mendengar hamba-hambamu menyampaikan firman Tuhan, kami tidak cepat-cepat untuk bereaksi negatif, bahkan salah paham, apalagi marah dan tersinggung. Kami coba sungguh-sungguh mencerna apa yang dimaksud hamba Tuhan tersebut. Bahkan mungkin kata-kata firman Tuhan yang disampaikan mungkin terlalu keras dan menyakiti hati kami. Jangan-jangan sebenarnya Tuhan sendiri yang sedang menegur kami. Lembutkan hati kami Tuhan, ajar kami untuk tidak keras hati, tidak menutup hati terhadap kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini bisa dipraktekkan dalam keluarga-keluarga, sehingga keluarga-keluarga anak-anak-Mu komunikasinya menjadi semakin baik. Bisa diterapkan dalam gereja sehingga antar orang yang melayani juga komunikasinya baik, hubungannya baik, sehingga mereka tetap bisa menjaga kesehatian satu roh di dalam melayani. Nama Tuhan semakin dimuliakan. Demikian juga kesalahpahaman-kesalahpahaman yang terjadi di kantor, di perusahaan, di masyarakat, di mana kami tinggal. Biarlah kami juga bisa memperbaikinya dengan baik. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, biarlah lewat kata-kata kami, lewat pembicaraan kami, lewat komunikasi kami, nama Tuhan dipermuliakan. Ada kasih karunia Tuhan yang boleh dialirkan. Setiap hubungan membangun hidup kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang mengalami kebangkrutan dengan usahanya. Bapa di surga, nyatakan belas kasihan-Mu. Orang-orang yang terpuruk, orang-orang yang gagal, biarlah Roh-Mu kembali mengubarkan semangat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka tidak lagi menjadi kecil hati, tawar hati, tetapi semangatnya bangkit. Mereka boleh menemukan pengharapan kembali di dalam Tuhan, dan Tuhan membukakan pintu-pintu kesempatan terbaik dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka bangkit dari keterpurukannya dan menemukan jalan Tuhan yang terbaik untuk kembali membangun usahanya, untuk kembali merintis usahanya Tuhan. Tuhan juga menjamah saudara-saudara yang dalam keadaan sakit, terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Mungkin mereka
selama ini sudah mulai tawar hati, mulai kehilangan pengharapan. Tetapi biarlah mereka boleh kembali mendengar pesan Tuhan, kabar baik yang dari Tuhan, bahwa Tuhan tetap mengasihi mereka, bahwa Tuhan bisa melakukan segala perkara yang ajaib, bisa menyembuhkan mereka, bisa melakukan sesuatu yang baik dalam hidup mereka. Hati mereka kembali berkobar-kobar untuk percaya, untuk mengimani kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, baik melalui ibadah-ibadah di gereja maupun melalui media, melalui YouTube, melalui apapun juga, kiranya firman Tuhan yang diberitakan itu menjadi kata-kata yang menyembuhkan, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang memberi dorongan semangat yang kuat, yang mengubah dan memperbaharui hidup orang-orang yang mendengarnya. Karena kami sangat percaya firman Tuhan hidup dan berkuasa, sanggup memerdekakan, sanggup memperbaharui setiap hati orang-orang yang mempercayainya. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan terus berkati bangsa dan negara kami dalam kebaikan-kebaikan, dalam anugerah-Mu yang sempurna itu Tuhan. Bangsa ini semakin sejahtera, bangsa ini semakin baik keadaannya. Para pemimpin bangsa kami juga Tuhan berikan ide-ide dan kemampuan untuk mengatasi semua krisis yang terjadi akibat pandemi dengan cara-cara yang tepat, cara-cara yang mendatangkan kebaikan bagi masyarakat Indonesia. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara, pengalaman, pergumulan, situasi apapun itu dipakai Tuhan untuk membuatmu bisa bertumbuh dengan baik. Demikian juga untuk setiap firman Tuhan yang saudara dengar. Itu bagian dari cara Tuhan untuk membangun hidupmu semakin bertumbuh dalam Tuhan. Kalau saudara mengalami pergumulan, mengalami situasi berat, beban berat, saudara membutuhkan dukungan doa, saudara boleh menuliskan di nomor telepon yang tercantum di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa supaya saudara semua boleh mendapatkan pertolongan Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silakan menuliskannya di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. Salam. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning